Belajar investasi dari game poker. Jujur 3 tahun belakangan ini aku lagi suka banget main kasino. Dan salah satu games yang paling aku suka yaitu adalah poker. Tapi menariknya, aku mendapatkan satu hal bahwa ternyata investasi itu mirip sekali dengan poker. Dan di awal-awal aku bermain poker ini, chance aku menang itu bisa dibilang kurang lebih hanya 10-15% aja. Dan aku gak ngerti kenapa aku selalu kalah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Aku main kurang lebih sudah sampai 1 tahun pada waktu itu, tapi sama sekali aku gak pernah bisa memenangkan chance kemenangan itu. Sampai suatu ketika, ada salah satu temanku yang dia itu sempat kuliah di Amerika, dan dia itu main kejuaraan poker yang ada di sana, walaupun skalanya bukan nasional. Nah, ada pelajaran yang menarik yang aku dapatkan ketika bermain dengan beliau. Dan pastinya ketika kalian tahu ada orang yang jauh lebih hebat daripada kalian, kalian akan tanya kunci kesuksesan dia, kunci kemenangan dia itu adalah apa. Dan aku mendapati hal-hal yang ternyata aku nggak pernah tahu sebelumnya, yaitu adalah meningkatkan probabilitas kemenangan kalian dengan cara tidak ikut permainan. Dan hasilnya, mengikuti cara kemenangan dia itu, aku bisa meningkatkan probabilitas kemenanganku dari 10% menjadi 6-70%. Ini angka yang luar biasa fantastis. Dan di video kali ini akan menjadi 3 part. Yang pertama adalah cara bermain poker itu sendiri. Mungkin bagi orang yang sudah tahu, kalian bisa skip sampai ke part yang kedua, yaitu kenapa poker itu sama dengan investasi. Dan yang ketiga, gimana cara kalian meningkatkan probabilitas menang di poker dan di investasi tersebut. So, pastikan nonton videonya sampai habis. Ini adalah perjalanan aku selama 3 tahun bermain di poker, dan aku mengimplementasikan juga ego, gengsi, dan emosi di dalam dunia investasi itu sendiri. Jadi simak videonya sampai habis karena kalian pasti akan dapat manfaatnya. Yang pertama adalah cara bermain di poker itu sendiri. Cara permainannya itu simple. Kalian itu ada di dalam satu meja yang sama, di mana kalian itu akan bermain 4, 5, sampai 6 orang atau lebih, di mana di depannya ada satu bandar yang akan membagikan kartu kepada kalian. Masing-masing kalian akan mendapatkan 2 kartu yang sudah dikocok dan dibagikan secara rata. Setelah itu kalian akan melihat 5 kartu yang sudah ditaruh oleh bandar seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, setiap pemain diwajibkan untuk betting uang minimum yang sudah ditentukan pada awalnya. Misalkan kalian uang minimumnya di angka 5.000 atau minimum 10.000, itu kalian tentukan sendiri. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang main fold aja atau tidak mengikuti permainan sampai kartunya benar-benar bagus. Jadi ini adalah uang minimum supaya kalian itu bisa tetap ada di dalam permainan itu sendiri. Dan baru setelah itu, kalian itu bisa melakukan fold atau tidak mengikuti permainannya ketika ada orang lain yang ngebet lebih tinggi lagi. Misalkan kita ambil contoh aja, minimum bet pertama kali itu adalah 5.000. Setelah itu, karena ada orang yang kerasa kartunya lebih bagus di putaran itu, dia akan raise atau menambahkan uang tersebut dari yang 5.000 menjadi 15.000. Otomatis, semua orang harus mengikuti angka 15.000-nya tersebut. Dan kalau misalkan kita tidak mau mengikuti itu, dan kita ngerasa kartunya itu masih belum bagus, kalian itu bisa melakukan fold. Tapi ada uang minimum, yaitu 5.000-nya untuk kalian harus masuk ke dalam permainan itu sendiri. Nah, di awal game itu kita hanya mengetahui 2 kartu pertamanya, sampai akhirnya kita mulai betting-betting itu. Dan setelah itu, 3 kartu berikutnya akan dibuka oleh bandar, dan kalian akan melihat apakah ada kecocokan antara 2 kartu kalian dengan 3 kartu yang ada di depan. Sebelum itu, mungkin aku akan jelaskan dulu peraturannya. Secara simpelnya, yang pertama, kalau kalian itu menemukan 2 angka yang sama, atau kita sering sebutnya itu sebagai pair, itu adalah kasta yang paling rendah. Setelah itu, kalian akan menemukan ketika kalian ada 2 kartu yang sama, dan 2 kartu yang sama juga di dalam decknya tersebut, atau kalian punya 7-8, di dalam 5 kartu tersebut ada 7-8 lagi, itu disebut double pair. Itu lebih tinggi kastanya dibandingkan dengan pair aja. Setelah itu, yang lebih tinggi lagi yaitu adalah tris, dimana kalian itu memiliki 7 dan 7. Di 5 kartu tersebut ada kartu 7-nya lagi, atau mungkin 7-nya itu ada 1, dan di dalam 5 kartunya tersebut ada 7 lagi. Jadi kalian itu memiliki tris, itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kasta pair atau double pair. Setelah itu, kasta yang lebih tinggi lagi itu adalah 5 kartu yang terbentuk secara random, misalkan. Dan kasta terendah dari 5 kartu yaitu adalah straight, yang dimana kalian itu bisa memiliki 5 kartu
satu secara berurutan. Misalkan 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalian punya 6 sama 8, terus kemudian di dalam 5 kartu tersebut ada 5, 7, dan 9, itu kalian bisa menang. Chance kemenangan kalian itu sangat-sangat tinggi. Karena mendapatkan 5 kartu itu sangat susah. Dan kemudian yang lebih tinggi daripada urutan sama adalah bentuk yang sama, yaitu keriting, atau mungkin love. Ya, dimana kalau misalkan kalian punya 2 love, terus habis itu di sini ternyata ada 3 love lagi, itu kalian chance kemenangannya sangat-sangat besar karena sangat susah dapatnya. Dan kemudian yang lebih susah lagi dapatnya, yaitu adalah full house, dimana kalian itu memiliki pair dan di dalam 5 kartu yang sudah ditaruh oleh bandar itu ada 3 kartu yang sama, yaitu adalah full house, 2 kembar dan 3 kembar, 1 pair yang tercipta dan 1 tris yang tercipta. Misal ada 7-7 dan di sini kalian menemukan ada 8-8-8, artinya kalian itu mendapatkan full house. Itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan straight, dibandingkan dengan flush, dan yang lebih tinggi lagi daripada itu yaitu adalah four of a kind, dimana kalian itu memiliki 4 kartu yang sama pada saat ini. 2 kartu kalian pegang itu mungkin 8-8, tapi 5 kartu di depan itu ada 8-8-nya lagi. Jadi kalian itu sudah memegang kunci kemenangan yang paling tinggi pada saat itu. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, cuman aku bikin jauh lebih simpel aja, polanya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita memahami polanya tersebut, cara bermain berikutnya setelah kita itu ngebet 5.000 dan ternyata ada orang yang mau raise 15.000, kita bisa memilih apakah kita mau raise juga atau kita fold dan kita berhenti di game putaran itu. Misalkan kita merasa, oh saya mau nih karena saya yakin kartu saya menang, karena itu bisa raise juga dengan angka uang 15.000 tersebut. Nah, setelah itu kalian buka 3 kartu bandarnya tersebut dan kalian cocokkan lagi dengan kartunya kalian. Apakah mendekati angkanya tersebut dengan pola-pola yang sudah aku kasih tahu tadi? Nah, setelah itu salah satu dari kita yang mulai putarannya itu harus menentukan apakah mau raise atau mau tetap call. Kalau call itu artinya tidak ada penambahan uang sama sekali, tapi kalau kita raise, misalkan aku tambah lagi 10.000, artinya yang lain harus mengikuti uang 10.000 untuk membuka kartu berikutnya. Tapi kalau misalkan aku call, ternyata ada yang raise, aku harus ikutin apakah aku mau raise juga sesuai dengan uang yang dia raise 10.000 itu, atau aku mau full. Asumsikan kalau pada saat itu aku ikut raise, artinya kita bisa membuka kesempatan kartu yang keempat. Setelah itu kita putusin lagi apakah kita mau raise, full, atau call. Nah, setelah itu ketika semua sudah punya kesepakatan atau mungkin sudah banyak yang full, hanya sisa 2 orang, kalian bisa raise lagi. Kalau dia nggak ikutan, berarti gamenya selesai, kalian yang menang. Tapi kalau dia ikutan, kita akan buka kartu yang terakhir, kartu yang benar-benar menjadi penentu pada akhirnya. Dan pada saat 5 kartu terbuka, kalian itu masih punya kesempatan lagi untuk raise, call, atau full lagi. Nah, di sini itu menariknya. Kalian bisa punya pilihan mau all in semua uangnya kalian karena kalian ngerasa pede, atau kalian masih menyisihkan uangnya dan kalian itu mengeluarkan hanya sebagian uangnya kalian. Pilihan ada di tangan kalian ketika kalian melihat kartu terakhir tersebut. Itu kurang lebih peraturan dari poker tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam chapter yang kedua. Kenapa poker itu mirip dengan investasi? 2 kartu di awal yang kita dibagi sama bandar itu adalah skill set yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ngerti apakah kartu ini tuh bagus atau enggak. Sampai kita melihat peluang-peluang atau momentum apa yang ada di putaran berikutnya. Misalkan ketika kalian itu mendapatkan kartu keriting-keriting, apakah kartu ini bagus atau enggak? Kita nggak ada yang tahu. Keriting-keriting ini bisa aja bagus ketika momentumnya tepat, tapi bisa aja kartunya ini sangat-sangat jelek. Karena di momentum itu, keriting-keriting itu nggak laku. Dibuka 5 kartu pun nggak ada yang keriting. Buat apa jadinya? Kembar angkanya pun juga nggak ada. Nah, ini kan menjadi percuma. Makanya bisa aku bilang, 2 kartu di depan yang setiap kali dibagi itu, setiap orang memiliki kartu yang berbeda-beda. Knowledge yang berbeda-beda. Nah, putaran ini adalah fase-fase kehidupan. Kadang-kadang ada yang cocok di fase kehidupan ini, atau mungkin dia menunggu fase kehidupan atau putaran yang kedua, atau mungkin putaran yang ketiga, mungkin putaran keempat, sampai kartu
kartunya itu bener-bener cocok, sampai skill setnya kalian itu bener-bener cocok. Misalkan kalian tuh lahir dengan bakat kalian jago banget gambar, tapi pada saat kalian lahir, kalian itu ada di fase dimana AI itu sudah bekerja dengan maksimal. Percuma kalian itu maksimalin secara gambarnya kalian. Kenapa? Karena AI bisa menggantikan gambar kalian jauh lebih cepat, jauh lebih bagus daripada yang kalian lakukan. Nah, ini kan menjadi hal yang tidak pas ketika kalian itu di putaran yang tidak match. Walaupun kalian itu mungkin kartunya itu gede banget, kalian memiliki kemampuan menggambar yang bagus, ide yang cemerlang, tapi ketika kalian itu hidupnya di generasi AI banget, mungkin kemampuan kalian ini tidak diakui sama orang-orang. Bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi ini kenyataannya. Kita tidak pernah tahu di putaran apa kita sebenarnya bisa jadi bagus lagi. Nah, sebenarnya ini sama dengan pengalamanku di masa kecil. Waktu dulu, aku tuh suka banget yang namanya nulis. Aku suka bikin diary. Hidupku tuh penuh dengan drama, suka sedih-sedih, suka galauan, dan aku suka nulis buku harian. Sama persis kayak Raditya Dika. Waktu dulu, aku ngerasa ini adalah ilmu atau skill set yang paling tidak berguna. Tapi ternyata setelah beberapa putaran aku baru sadar, ternyata skill aku untuk bisa bikin storytelling, skill aku untuk bisa ngobrol di depan kamera, ini terbentuk karena aku sudah sering yang namanya bikin buku diary. Aku sering untuk menulis apapun yang aku rasakan pada saat itu juga. Dan ini akhirnya menjadi skill setnya aku ketika membuat sebuah video. Aku bisa langsung ngomong dengan cepat, dengan lantang, dengan terstruktur. Tapi ingat, pada waktu itu kartunya belum pas. 5 kartu yang ditaruh di putaran tersebut tidak match. Baru bisa match-nya ketika ada zaman sosial media yang mengharuskan orang untuk bisa membuat storytelling. Makanya kesempatan itu tuh kadang-kadang belum tentu pas dengan skill set atau knowledge yang kalian sudah punya, tergantung pada situasi dan kondisi 5 kartu ke depannya itu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam chapter yang ketiga. Bagaimana cara meningkatkan peluang probabilitas kemenangan kalian di dunia poker dan di dunia investasi itu sendiri. Aku belajar satu hal yang menurutku penting, kenapa temenku ini bisa memenangkan kontes sampai poker kejuaraan di kotanya dia. Yang pertama itu adalah sabar. Sabar ini adalah kunci kemenangannya. Bagi sebagian orang itu tidak sabar. Dia ini ngerasa pengen setiap ada kesempatan dia harus ikut. Dan ternyata orang yang sering ikut adalah orang yang paling sering kehilangan uangnya. Karena apa? Dia tidak pernah melihat potensi peluang kemenangan dari 2 kartu atau skill setnya dia dengan momentum 5 kartu di depannya di putaran itu. Jadi ketika dia itu ngebet setiap kali game itu, walaupun kartunya itu jelek, walaupun skill setnya itu tuh nggak bagus, dia ikut terus aja. Sampai akhirnya ketika dia tahu nih kartunya dia bagus, di momentum yang tepat, dia nggak punya cukup uang untuk bisa all in ke dalam sana. Nah, kadang-kadang sebagai orang, kita ini tergiur untuk ikut A, ikut B, ikut C, ikut D, ikut E, sampai akhirnya kita tuh kehilangan semuanya. Karena apa? Karena kita nggak bener-bener mengerti apa yang kita lakukan dan tidak benar-benar mengerti momentum apa yang tepat untuk kita masuk. Dan begitu kita masuk, yang ada uangnya kita malah hilang. Dan ketika kita benar-benar tahu kesempatan yang kita sudah tunggu-tunggu datang, kita malah nggak punya cukup resources, nggak punya cukup uang untuk hantam sebesar-besarnya. Dan ini adalah kesalahan yang sama ketika kalian itu bermain poker. Kalian terlalu banyak berkata iya pada semua kesempatan. Padahal kalian cukup mencari satu kesempatan yang benar-benar bisa kalian hantam sampai kalian itu sukses banget. Kalian boleh cek kesuksesan dari pemain poker yang paling kaya, yang paling sukses, yang paling probabilitasnya paling tinggi menang, itu adalah pemain yang sabar, yang paling suka fold, bukan yang paling suka ikutan. Nah, yang kedua, punya budget yang sudah ditentukan di awal. Karena biasanya orang itu kalau udah kalah, dia tuh main lagi, tanpa pernah menganalisa kenapa sebenarnya dia itu kalah. Karena dia itu tidak melihat probabilitasnya. Dan ketika dia tidak punya batasan, dia itu akan mencari uangnya lagi untuk masuk ke dalam hal tersebut tanpa pernah benar-benar belajar. Ini sama persis kayak investasi. Kadang kita tuh masuk ya, kenapa orang itu tergerak banget sama judul? Karena mereka tidak menentukan budgetnya mereka. Mereka itu masuk, mereka itu berharap menang, ternyata menangnya sedikit, mereka masuk lagi. Begitu masuk lagi, mereka kalah dalam, mereka ngerasain kalau dulu sempat menang, makanya mereka coba lagi peruntungannya. Ternyata
ternyata kalah lagi. Mereka tidak ngeset lagi budgetnya. Akhirnya mereka top up lagi pakai pinjol. Setelah pakai pinjol, akhirnya kalah lagi. Dan yang ini yang bikin mereka itu bengkak. Aku nggak bilang judol itu sama dengan investasi ya. Judol ini bener-bener 100% kalian 80% kalah lah. Ya kalau di kasino ya mungkin ya 60-40. Tapi kalau misalkan kalian itu bener-bener menguasai, kalian itu bisa meningkatkan chance kemenangan kalian jadi 65-35. Kalian yang 65-nya. Tapi kalau investasi ya mungkin kalian itu karena sudah riset lebih dalam, kalian sudah mengetahui, kalian bisa sampai 80% atau 85% kalian itu pasti menang. Dan yang ketiga, cara menang di poker itu kalian harus memahami apa skill set kalian itu sendiri. Sama seperti bermain di poker, ketika kalian mendapatkan keriting-keriting, sebenarnya chance kalian untuk menang di game itu sebenarnya lumayan tinggi, ya kan? Ketika kita buka 3 kartunya, kalian melihat ada 2 keriting lagi, chance kalian itu menangnya sangat-sangat besar. Karena kartu yang keempat ketika buka itu 25% kemenangannya, dan kartu kelima itu juga 25% lagi kemenangannya. Kenapa? Karena kan hanya ada 4 bentuk. Hanya ada jamur, love, keriting, dan juga wajik. Nah, jadi hanya ada 4. Jadi ini yang harus kalian tahu dulu. Kalian harus mengerti bahwa ternyata kalian itu bisa meningkatkan probabilitas kalau kalian itu mengerti skill setnya kalian. Ya, kalau misalkan kalian itu ternyata dapat kartu yang angkanya mendekati, misalkan mungkin sudah pair duluan, yaitu kalian sudah punya chance kemenangan lebih besar. Nah, itu waktunya kalian masuk. Karena kalian itu tahu angkanya ini itu sudah mungkin bisa memenangkan pertandingan tersebut. Nah, yang keempat, kemenangan di masa lalu tidak mencerminkan apapun di masa depan. Hanya membuat Bapak Ibu jauh lebih pede aja. Kebanyakan orang setiap kali bermain poker, misalkan di game pertama kita menang 100.000 karena kita mainnya kecil-kecil, main kedua 100.000 lagi, main ketiga, main keempat, main kelima, kita selalu main di angka 100-an ribuan. Tapi Bapak Ibu, setelah kita mau pulang, kadang-kadang kita bilang ke teman-teman, ayolah udah yang terakhir yuk, kita main dan kita bilang, kita all in aja deh, gak usah pakai 100 ribuan lagi, kita udah mau pulang kok. Dan ternyata orang yang tadi menang, ketika minta all in di akhir-akhir, dia itu yang malah kalah. Nah, ini aneh banget Bapak Ibu. Mereka sudah bermain selama 2 jam sampai 3 jam hanya untuk memperebutkan 100.000 setiap putarannya. Tapi di akhir dia all in 1,5 juta, 3 juta, atau 2 juta. Hanya untuk apa? Hanya untuk babak terakhirnya. Kita pikir ini adalah orang yang bodoh. Tapi ternyata ini sering banget terjadi di kita-kita sendiri. Kita sering ya, setiap kali kita investment, kita ngerasa, oh setiap investment kita yakin ini jalan. Kita masukkan 100 juta, oh jadi uang. 100 juta lagi, oh jadi uang. 100 juta lagi jadi uang. Sampai akhirnya kita ngerasa pede bahwa kita ini pasti berhasil. Dan ketika kita ada momentum satu lagi yang lebih baru lagi, kita bukan masukin 100 juta lagi, tapi hasil keuntungan dari sebelum-sebelumnya selama 10 tahun kita kerja, kita masukkan 2M masuk ke dalam instrumen tersebut, dan ternyata instrumennya itu gagal. Dan akhirnya uang yang sudah kita kumpulkan selama puluhan tahun itu hilang. Dan ini sering banget terjadi sama kita-kita sendiri. Karena kemenangan di masa lalu tidak mencerminkan apapun di masa depan. Hanya membuat kita itu jauh lebih pede di masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian harus tahu kapan untuk stopnya. Karena kebanyakan orang kalau menang main lagi, kalau kalah main lagi, sampai apa? Sampai kalahnya dalam banget baru dia berhenti. Dan ini yang sering kali salah. Kita harus tahu kapan kita harus keluar, kapan kita harus menyudahi gameplay ini. Jangan sampai greedy-nya kita itu membuat kita itu bermain terus sampai akhirnya kita kalah dalam banget baru kita memutuskan untuk stop. Jadi pastikan kalian set dulu targetnya kalian itu mau untung berapa persen. Dan ketika kalian sudah banyak analisa, kalian udah tahu knowledge-nya kalian dan kalian tahu momentumnya kalian masuk sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu kalian lihat ketika kalian sudah untung berapa persen, udah untung di putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, dan kalian sudah mendapatkan uang sesuai dengan targetnya kalian, waktunya itu kalian keluar dari permainan tersebut. Kalian cari hari yang baru lagi. Karena ingat, kemenangan di masa lalu tidak menentukan masa depan kita juga. Jadi pastikan kita bisa mengontrol level greed-nya kita sendiri. Dan segitu aja, itu adalah rekapan gimana caranya kalian bisa menang di dunia investasi dan juga di dunia poker. Thank you for watching, dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!